Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, aku Tara. Nih mbakku. Halo. Ini masku. Kita lagi ada di rumah Atsiri Indonesia. Nah, kita hari ini bakalan mau jalan-jalan di sini dan Benar banget. nanti akan ada cuplikan-cuplikan videonya. Jadi tonton sampai akhir. Nah, di rumah Atsiri ini cukup luas banget malah. Jadi kayak banyak banget tanaman dan subur-subur. Mereka tuh jadi pemeliharaannya bagus banget. Kayak ada berapa jenis tanaman tadi? 105. Banyak banget. Jadi kayak ini tuh yang diolah jadi kayak minyak gitu nggak sih, Mbak? Dari tadi tangan aku tuh bau harum enak banget pokoknya. Nah, ya jadi kita tuh kalau di sini ya, misalnya kan jalan-jalan nih, dan kita tuh nanti dikasih kayak sampel tanamannya, jadi kita bisa nyium baunya. Jadi tadi perbedaan dari serai wangi sama serai masakan, terus ada peppermint. Hitam setelah dipanen dicuci lalu dijemur. Kalau untuk yang lada putih itu setelah panen dicuci hingga kulitnya terkelupas lalu dijemur. Itu lebih pedas yang mana? Walaupun di sini tuh jam 12 siang, tapi tetap aja kayak nggak panas, malah kayak udaranya seger dingin gitu nggak sih, Mbak? Dan aromanya tuh kayak aroma, ya namanya juga rumah Atsiri ya. Jadi bener-bener kayak aroma terapi, nyaman banget pokoknya di sini tuh. Seger. Nah, di samping aku ini lagi ada tanaman rosemary. Jadi subur banget. Jadi terus kita tuh bisa nyium aromanya. Nah, ini kita masuk ke greenhouse-nya. Ternyata lumayan banget jalan-jalan di sini, seru, seneng karena aduh bagus banget, kayak pengetahuannya juga ada. Jadi di sini tuh kayak nggak hanya rekreasi tapi juga ada edukasinya. Aduh capek banget. Dan di sini tuh juga protokol kesehatannya diberlakukan, jadinya kita emang harus pakai masker terus. Dan tadi mbaknya juga pakai face shield.
Ya ini jadi kita tuh ternyata di sini kehujanan karena tiba-tiba hujan, padahal tadi itu kan panas ya, lumayan cukup panas ya. Terus kita dikasih Dipinjemin payung. Bener-bener kayak kita lagi jualan di pinggir jalan. Udah payungnya gede. Sumpah kayak pingin gak sih punya payung kayak gini di rumah? Tapi ini nabrak murahnya. Padahal tuh ada payung kayak gini gak sih? Tuh, iya. Tuh, padahal ada. Nah ini kita mau jalan ke museum. perjalanan di rumah Atsiri sudah selesai. Saatnya kita pulang ke rumah. Gimana, worth it nggak Mbak Mas? Menurut aku worth it banget sih. Kita di sini nggak cuma rekreasi tapi juga dapat ilmu. Iya, jadi nggak cuma liburan, walaupun capek banget ya. Tadi tuh sampai mau hujan, sampai hujan, tapi menyenangkan sih. Kalau aku bener-bener nggak nyesel deh sih. Kamu gimana Mas? Nice. Iya, jadi kayak kita tuh di sini nambah banget ya sih ilmunya, jadi tahu apa itu minyak Atsiri dan lain-lain. Sebenarnya tadi tuh mau banyak ngomong, tapi karena ternyata capek banget, dan di sini kan ada edukatornya, jadi kayak sayang gitu loh kalau nggak dengerin edukatornya ngomong jelasin. Jadinya kalau teman-teman pengen tahu dalamnya rumah Atsiri itu kayak gimana, terus penjelasan edukatornya kayak gimana, mending langsung ke sini aja, ke Karanganyar. Yes. Kita mau makan dan bernafas yang banyak lah di sini karena benar-benar aromanya itu. Iya, seger banget, bener-bener. Semoga makin banyak tempat-tempat kayak gini di Indonesia khususnya. Pengen bikin video tapi ternyata goyang-goyang di sini karena naik turun jalannya. Jadi kita tunggu di jalan yang lurus. Oke, jadi karena ini perjalanan
yang biasanya kita temukan di keseharian itu pasti dari tanaman. Dan minyak atsiri ini itu tanamannya bisa berbagai macam, tapi juga hanya tanaman-tanaman tertentu, yaitu tanaman yang mengandung minyak atsiri yang tinggi. Jadi kayak misalnya rempah itu dia kandungan minyak atsirinya hanya sedikit. Nah, karena untuk mendapatkan minyak atsiri itu kan prosesnya cukup panjang, dan dari bertonton tanaman itu hanya mendapatkan minyak atsiri yang sangat sedikit. Jadinya memang dipilih tanaman-tanaman yang dia mempunyai kandungan senyawa minyak atsirinya yang tinggi, kayak misalnya peppermint, terus lemongrass, terus lavender, geranium, terus apa lagi ya Mbak ya? Pokoknya banyak banget tadi di sana, ada ratusan jenis tanaman. Nah, terus si minyak atsiri ini itu dia itu kan pure ya, jadi 100% pure essential oil. Jadi dia itu nggak bisa langsung kena ke tanaman, nggak bisa langsung kena ke tubuh, ke tangan. Jadinya dia itu kalau misalnya minyak esensial si essential oil ini kena ke tanaman harus menggunakan tambahan carrier oil, nanti akan menjadi natural oil. Nah, natural oil ini yang bisa digunakan untuk di badan, ya kalau misalnya kita mengenal minyak-minyak yang kita oleskan di badan kayak gitu. Makanya biasanya kalau essential oil itu hanya kita gunakan sebagai aroma terapinya itu. Nah, biasanya kita lihat di ruangan-ruangan terus yang kayak ada asap-asapnya gitu. Nah, si essential oil ini kenapa dia itu kan nggak digunakan ke tangan, tapi hanya digunakan untuk sebagai aromaterapi. Si minyak atsiri ini dia itu cepat banget berubah dari cair ke gas. Nah, dia itu makanya cepat juga untuk berinteraksi dengan sensor yang ada di otak kita. Makanya kalau misalnya si minyak atsiri ini dia itu punya banyak kegunaan yang berbeda-beda dari berbagai macam jenis tanamannya itu. Jadi misalnya kayak kita mau untuk kemampuan otak, atau misalnya mau untuk hanya sekedar relaksasi, atau mau sekedar misalnya lagi sedih, atau ingin menimbulkan rasa bahagia, rasa tenang. Nah, itu tergantung dari jenis tanamannya. Nah, kalau pingin tahu lagi kayak gimana sih tentang apa itu minyak atsiri, apa itu bagaimana tanamannya dan lain-lain, jangan lupa ke Rumah Atsiri Indonesia. Terus oh iya, kalau misalnya mau ke sana itu jalannya gampang banget, mudah banget, bisa pakai maps ya, langsung ke Rumah Atsiri Indonesia. Dan nanti sampai sana itu kita harus kayak beli voucher harga 50.000. Nah, vouchernya itu bisa digunain ke mana aja. Jadi, tapi kalau misalnya kita nggak gunain, itu nggak akan balik uangnya. Tapi kalau misalnya kita lebih, kita harus bayar dengan cash atau debit. Nah, kalau pertamanya itu kita ke apa tadi Mbak ya? Yang pertama tour garden ya. Nah, tour garden itu 20.000, tour gardennya 20.000, terus nanti masuk ke museumnya 30.000. Terus tadi aku sempat ikut juga yang pelatihan workshop dari sana, itu pembuatan lip balm, itu 125.000, dan workshopnya itu emang setiap hari selalu ada, tapi pembuatannya beda-beda. Kayak misalnya kalau yang hari ini Sabtu itu pembuatannya lip balm, terus kalau yang Senin, Selasa tuh beda-beda. Jadi ada yang buat sabun, ada yang buat parfum, pokoknya banyak deh macamnya. Bisa kunjungin ke Instagramnya kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut. Terus apa ya? Pokoknya worth it sih dengan harga segitu yang kita keluarkan. Oh, tadi juga ada restonya, bisa makan di situ. Terus musolanya juga ada. Terus protokol kesehatannya sangat dijalankan dengan baik, dan tempat parkirnya luas. Lalu edukatornya dan mbak-mbak mas-masnya yang lain juga ramah. Pokoknya sangat-sangat memuaskan. Dan oh ya, saran aja, mending kalau kesana itu bener-bener dari jam buka sampai jam tutup, karena biar nggak nanggung gitu loh. Jadi kayak langsung semuanya bisa tahu, dan semuanya kayak bisa dinikmatin lah kayak gitu. Dan mungkin udah kali ya, karena ini juga udah jam sekian. Dan karena ini juga baterainya ternyata lumayan juga ya, seharian. Wah, pokoknya seru banget ini. Rencananya tuh mau liburan, tapi ternyata liburannya malah ada edukasinya. Yeay, seru banget.
Oke. Jadi sekian dulu dari aku, semoga videonya bermanfaat dan semoga jadi pingin kesana. Karena ya daripada cuman liburan nggak jelas nggak tahu ngapain, kesana lebih oke sih. Dan jangan lupa juga untuk terus ngapain ya? Ya udahlah. Oke, karena ini juga goyang-goyang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.